Akhir-akhir ini, William Barros sedang dalam sorotan. Dimulai dari pelanggaran tidak perlu berujung kartu merah pada saat melawan Ratchaburi, produktivitas gol yang tiba-tiba menurun sangat tajam, sampai yang terakhir handsball yang menyebabkan penalti untuk Borneo FC. Tapi anehnya, William Barros masih menjadi pilihan utama dari Bojan Hodak. Seorang system player, defensive forward, itu pembelaannya. Atau memang dia ternyata adalah anak emas dari Bojan Hodak? Kita bahas. Menarik memang membahas satu nama ini, William Barros Pereira. Di awal musim sempat menjadi sumber utama gol-gol dari Persib Bandung. Tapi mendadak statistik golnya seolah-olah berhenti. Pembelaannya adalah mengenai work rate-nya dia dan juga kemampuannya untuk membantu pertahanan. Sehingga dia masih dipercaya oleh Bojan Hodak. Di video kali ini kita akan bedah lebih detail tentang William Barros. Tentunya dengan hasil channel ini ya yang pakai data. Nanti akan saya tampilkan apa adanya data-data terkait William Barros sehingga mudah-mudahan bisa memberikan insight tambahan kepada teman-teman dalam menilai seperti apa William Barros ini gitu ya. Jadi buat teman-teman kalau memang suka dengan konten yang seperti ini, jadi konten analisis by data, silahkan bisa di-subscribe. Terima kasih. Oke, kita mulai dari profil dan juga statistik umum dari William Barros. Dia usianya udah 31 tahun gitu ya, tinggi 182 cm, beratnya 69 kg. Posisinya kadang ditempatkan sebagai striker dan lebih sering juga sebagai winger kalau di Persib Bandung gitu ya. Secara menit bermain dia adalah salah satu pemain dengan menit bermain terbanyak di Persib Bandung ya, dengan 2035 menit. Lalu shotsnya 49 dengan 17-nya on target sehingga menghasilkan 8 gol dan 1 assist. Dan yang menarik juga adalah bagaimana bisa dilihat heat map dia selama season ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat merah-merahnya itu memang mayoritas di sisi kanan, artinya memang dia ditempatkan sebagai right winger gitu ya. Dia mengisi baik sisi sayap maupun half space sebelah kanan gitu ya. Dan yang menarik ada juga merah-merahnya itu di mid third, di mana di belakang dari garis tengah itu menandakan William Barros juga sering turun ke belakang untuk membantu pertahanan. Sepanjang musim ini William Barros ditempatkan di beberapa posisi, utamanya di depan ya. Tercatat kalau dari data SofaScore itu untuk starting line up William Barros itu 6 kali ditempatkan sebagai penyerang depan. Itu di awal-awal nih di game week 1 2 3 memang di awal musim direncanakan William Barros itu sebagai striker bergantian dengan Ramon Tangki gitu ya. Lalu sempat juga dia ditempatkan sebagai striker itu di game week 17, 18, dan 20. Itu adalah game week di mana Ramon Tangki dan juga Andrew Yung mengalami cedera gitu ya. Jadi Persib nggak punya pilihan striker, sehingga plan C-nya adalah menggunakan William Barros di posisi nomor 9. Yang di beberapa video juga sudah saya sampaikan, kayaknya itu nggak works gitu ya. Sehingga menyebabkan Persib mendatangkan lagi satu striker, Sergio Castel. Lalu pernah juga sebagai sayap kiri pada saat pertandingan away melawan Persita Tangerang. Itu William Barros ditempatkan di sisi kiri. Dan sisanya mayoritas itu di sayap kanan 18 kali. Dan memang itu posisi nyamannya William Barros untuk Persib di musim ini gitu ya. Jadi ini juga menandakan bagaimana versatile-nya William Barros. Ciri khasnya pemain-pemain Persib di musim ini adalah versatile-nya gitu. Jadi William Barros bisa ditempatkan sebagai striker, sayap kiri dan sayap kanan. Walaupun pada akhirnya Bojan lebih banyak menggunakan William Barros di sayap kanan. Ini data lengkapnya ya terkait attacking contributions dan juga defensive contributions dari William Barros. Kelihatan yang menarik di sini adalah bagaimana di awal musim attacking contributions-nya cukup tinggi. Setiap pertandingan itu pasti ada shots on target dari William Barros. Jadi pasti ada peluang yang didapatkan oleh William Barros. Namun bergerak ke pertengahan dan akhir gitu ya, itu kelihatan ada beberapa pertandingan di mana William Barros tidak mendapatkan shot sama sekali, tidak mendapatkan peluang gitu ya. Dan seolah-olah bergeser, jadi parameter statistik yang selalu keisi dari William Barros adalah defensive contributions-nya gitu ya, dan juga recoveries. Sedikit penjelasan, jadi kalau yang tadi ya yang masuk defensive contributions itu adalah ketika lawannya menguasai bola, ada defensive actions yang dilakukan. Kayak tadi misalkan tackle udah jelas ya, lawan bawa bola di tackle. Ada intercept, lawan lagi menguasai bola, passingnya di intercept. Atau clearance, lawan lagi menguasai bola, bolanya berhasil dibuang, itu clearance. Dan yang terakhir block shots gitu ya, lawan melakukan tendangan berhasil diblok. Itu adalah defensive actions yang aktif gitu ya, makanya masuk dalam satu parameter namanya defensive contributions. Sedangkan recoveries itu ketika bolanya tidak dalam penguasaan bola, lagi
lagi nggak ada yang megang lah gitu ya bolanya, terus akhirnya bisa diambil. Itu masuknya recoveries. Di SofaScore sendiri recoveries dipisahkan dari defensive contributions, makanya ini saya buat terpisah juga gitu. Jadi seperti itu ya, kelihatan dari awal musim sampai bergerak ke tengah menuju akhir itu William Barros terlihat ada pergeseran peran gitu. Nah ini lebih jelas saya cantumkan dalam diagram batang gitu ya, bagaimana saya pisahkan dari match ke 1 sampai ke 12 gitu ya, lalu 13 ke 25, karena ini kelihatan mulai ada perubahannya tuh di situ. Match ke 13 itu adalah ketika away ke Malut United yang Persib kalah 2-0. Setelah itu kelihatan William Barros berbeda gitu ya dari sisi attacking maupun dari defensifnya. Dari sini kelihatan dari match ke 1 sampai 12 dan 13 ke 25 ada penurunan yang cukup tajam dari William Barros dari sisi attacking contributions. Attacking contributions ini saya tambahkan jumlah shot sama key pass gitu ya, sama assist gitu. Gol udah pasti tercantum di shotsnya gitu ya, karena shots itu ada yang on target, ada yang jadi gol, ada yang off target. Itu jadi satu parameter statistik shots. Jadi gol itu udah masuk ke situ. Lalu saya tambahkan juga key pass dan juga assist. Jadi kalau assist itu umpan yang berujung gol, kalau key pass itu umpan yang berujung jadi peluang dan tidak jadi gol gitu ya. Jadi kalau jadi gol dia jadi assist, kalau nggak gol dia jadi key pass. Jadi kelihatan di awal musim William Barros itu attacking contribution-nya tinggi gitu ya. Tapi mulai dari match 13 ke 25 itu menurun. Apalagi golnya gitu ya. Yang 1 ke 12 itu dia 7 gol, lalu pekan ke 13 ke 25 itu dia cuma 1 gol. Jadi ada penurunan yang sangat tajam dari produktivitas golnya dia. Tapi nggak cuma dari produktivitas gol aja, dari peluang pun memang emang menurun jauh gitu dari William Barros. Peluangnya itu kalau di 12 game week awal gitu ya, dia dapat XG nilainya itu 6,97, atau artinya ada 7 peluang 7 gol lah yang normalnya tercipta dari peluang-peluangnya William Barros. Dan bener di range tersebut William Barros menciptakan 7 gol. Jadi masih oke tuh di situ gitu ya. Nah, tapi bergerak ke belakang dari 13 ke 25 di mana ada range 13 pertandingan ya, yang asalnya dapat 6,97 peluang tadi, William Barros drop tajam jadi cuman 3,4. Itu pun dari 3,4 peluang yang jadi golnya cuman 1. Memang secara attacking contributions William Barros-nya turun, tapi secara defensive contributions-nya naik. Nah, ini juga bisa memperlihatkan bagaimana perubahan peran dari William Barros. Nah, kita bahas dulu sedikit nih dari sisi penyerangannya William Barros. Secara total gitu ya, dari di musim ini William Barros itu dapat XG 10,37, termasuk yang tinggi ini di Liga 1 tuh gitu ya. Tapi dia hanya menciptakan 8 gol, artinya ada minus sekitar 2-3 gol. Jadi harusnya William Barros tuh udah menciptakan 10-11 gol di musim ini tuh gitu. Nah, apakah William Barros-nya yang memang finishingnya kurang atau kiper lawannya yang lagi bagus? Itu bisa kelihatan dari nilai XGOT-nya. Nah, di sini kelihatan dari 10,37 peluang, XGOT-nya dia cuma 7,55. Jadi memang dari kemampuan finishingnya William Barros itu dari 10,37 peluang, ya normalnya memang menciptakan 7-8 gol. Dan benar ya, sesuai dengan apa yang diciptakan 8 gol. Itu artinya memang secara finishing William Barros bukanlah striker yang finishingnya mematikan seperti Andrew Yung lah yang paling dekat teman timnya, atau striker Persib yang dulu seperti David Da Silva gitu. Jadi itu harus diakui, kemampuan finishingnya William Barros kurang. Ada beberapa momen yang kelihatan gitu ya. Yang pertama adalah pada saat melawan Persija Jakarta, kelihatan dia udah dapat scrimmage pada saat corner gitu ya. Dia dapat ruang tembak seolah-olah di titik kotak penalti gitu ya, dan itu finishingnya benar-benar jelek ya, bisa dibilang gitu. Ya katakanlah kalaupun tidak gol harusnya minimal shots on target gitu ya di posisi seperti itu. Atau di momen kedua adalah ketika melawan Persis Solo gitu ya, dia dapat umpan, dia dapat ruang tembak yang sangat jelas di zona 14 gitu ya, zona berbahaya. Tercipta banyak assist di situ, tercipta juga banyak peluang di situ, dan di situ kelihatan dia tidak ada yang mengawal. Di depannya juga backnya itu juga cukup jauh gitu ya dari ruang tembaknya dia. Jadi seharusnya eksekusinya lebih baik. Di sini eksekusinya William Barros lagi-lagi tidak on target gitu. Tapi bukan cuman karena finishingnya juga yang jelek gitu ya. Itu kelihatan juga tadi di awal sebagai perbandingan dari pekan ke-13 sampai ke-25 memang William Barros diminta untuk lebih banyak membantu pertahanan. Kenapa? Karena bisa kelihatan ini adalah gambar seluruh arah serangan lawan selama 25 pertandingannya Persib gitu ya. Yang biru itu pada saat Persib melakukan home, dan yang hijau itu pada saat Persib melakukan away. Dari 25 pertandingan, lawan itu ya mayoritas menyerang melalui sisi kanan pertahanannya Persib sebanyak 18 kali. Nah, kebanyakan entah karena memang analisanya lawan itu melihat bahwa sisi kanannya Persib
yang dijaga oleh Kakang Rudianto itu sisi lemah gitu ya, atau memang Persibnya itu membuat lawan itu menyerang melalui sisi kanan. Tapi pada kenyataannya menurut SofaScore gitu ya, 18 pertandingan itu lawan mayoritas menyerang melalui sisi kanan pertahanan Persib, 6 melalui sisi kiri, contohnya itu pada saat melawan Persija gitu ya. Persija banyak menyerang melalui Alano, jadi sisi kiri pertahanan Persib yang diserang. Kalau dari sentral itu cuma satu pertandingan yang mayoritasnya melalui sentral, itu pada saat home melawan Persik Kediri, karena Persik banyak diisi pemain yang secara kualitas membangun serangannya cukup bagus gitu ya, melalui serang ada salah satu Jontoral gitu ya, jadi Persik bisa menyerang melalui sisi tengah. Tapi mayoritas 18 pertandingan itu banyak menyerang melalui sisi kanan pertahanan Persib. Yang paling kelihatan adalah, yang menurut saya paling kelihatan adalah ketika Persib away ke Bali United. Bali United itu serangan utamanya selalu melalui Taiman Hoppel. Taiman Hoppel itu sebelum pertandingan melawan Persib selalu ada di sayap kanan pertahanan Bali, artinya menyerang melalui sisi kiri pertahanan lawan gitu ya. Tapi pada saat melawan Persib langsung di switch ke kiri, dan di switch itu bukan sebagai sayap kiri, sebagai back kiri. Jadi dia bersama Jordi Bruin mencoba melakukan overload sisi kanan pertahanan Persib gitu yang diisi oleh Kakang Rudianto. Itu kelihatan banget memang intensi dari lawan adalah melakukan serangan melalui sisi kanan pertahanan Persib. Oleh karena itu William Barros jadi jadi harus banyak membantu pertahanan gitu ya. Itu kelihatan dari mana? Kelihatan dari heat mapnya William Barros. Kalau di awal tadi udah diperlihatkan ya, heat mapnya William Barros itu di sisi kanan, ada yang di depan, ada yang di belakang. Nah, ini kelihatan di awal musim gitu ya, di pekan-pekan awal 1 sampai 12, heat mapnya William Barros itu lebih banyak di depan, artinya dari garis tengah itu di depannya garis tengah lah gitu. Kelihatan pada saat ini, contohnya ya, pada saat melawan Persijap, melawan Dewa, melawan Borneo, heat mapnya William Barros itu ada di depan. Jadi memang fokusnya itu untuk ke penyerangan. Tapi bergerak ke pekan 13 sampai 25, kelihatan nih heat mapnya William Barros ini udah mulai merah-merahnya itu lebih banyak di belakang garis tengah gitu. Jadi tetap di sisi kanan gitu ya, tapi di belakang garis tengah ini kelihatan pada saat melawan Bayangkara, Borneo, dan juga Persik Kediri. Dari 3 pertandingan ini kelihatan bagaimana William Barros itu fokusnya udah ke memperkuat pertahanan. Dia juga tetap melakukan serangan gitu ya, tetap masuk ke kotak penalti, tetap ada di half space sebelah kanan penyerangan juga gitu ya. Tapi merah-merahnya ini kelihatan menunjukkan bahwa posisi William Barros sepanjang pertandingan itu justru lebih banyaknya adalah di belakang garis tengah. Itu menunjukkan memang permintaan dari pelatih William Barros diminta untuk membantu Kakang Rudianto dalam memperkuat sisi pertahanan sebelah kanan. Nah, jadi sejauh ini memang di antara winger-winger Persib yang lain, William Barros lah yang bisa diandalkan untuk peran tersebut gitu ya. Ini saya bandingkan juga heat map dari winger Persib, ada 4 ya winger Persib. Ada Sadil Ramdhani, William Barros, Berginho, dan juga Beckham Putra. Kelihatan kalau Sadil dan Beckham lebih banyak ditempatkan sebagai sayap kiri gitu ya. Dan itu pun di sayap kiri kelihatan mereka merah-merahnya itu sangat kuat di sisi attacking gitu. Ada beberapa titik merah dari Beckham dan Sadil di belakang garis tengah gitu ya, tapi mayoritasnya adalah di depan. Berginho terkadang di kiri, tapi untuk sekarang lebih banyak di kanan gitu ya, walaupun dia ditempatkan sebagai attacking midfielder juga kadang memang bergeraknya ke kanan gitu. Nah, itu kelihatan perbandingan dengan William Barros. Kalau William Barros itu yang posisi merah-merah yang ada di belakangnya itu sangat kuat gitu ya, sedangkan Berginho itu enggak gitu. Jadi memang kalau sisi penyerangan harus diakui Berginho lebih kuat lah ya ketimbang William Barros, dan Berginho itu bisa dia dalam posisi 1 lawan 1 melakukan penetrasi gitu ya untuk bisa melewati lawan gitu. Nah, kalau William Barros ini kelihatan memang dia bukan tipikal pemain khas Brazil yang bisa melakukan gocekan-gocekan melewati 1-2 pemain gitu ya. Itu kelihatan ketika dia dapat bola itu dia agak kagok nih untuk bisa dribble melewati lawan. Dia tuh lebih suka melakukan link up play. Makanya sebenarnya untuk William Barros itu butuh back sayap yang juga membantu pertahanan. Itu kelihatan nih pada saat gol Persib melawan Persis Solo ya, golnya Andrew Jung melawan Persis Solo itu kelihatan kan pada saat itu William Barros lagi tukar posisi ke sisi kiri, dia melakukan link up play di sayap kiri gitu ya bersama Eliano. Jadi ketika dia ada bantuan back sayap yang juga overlap gitu ya, itu bisa menciptakan peluang yang berbahaya. Contoh lainnya ketika melawan Persik Kediri, golnya Andrew Jung lagi-lagi. Barros udah 1 lawan 1 lawan back gitu ya, tapi dia juga bukan tipikal yang mau melewati lawan. Dia lebih suka melakukan kombinasi play dengan Frans Putros yang melakukan overlap sehingga tercipta gol dari Andrew Jung. Itu juga yang menyebabkan sisi attackingnya Barros agak kurang nih, karena kalau ketika dia berpasangan sama Kakang Rudianto, kita tahu sendiri ya Kakang Rudianto memang secara attackingnya masih kurang. Jadi seolah-olah William Barros pun jadi teredam gitu ya. Berbeda memang dengan Berginho yang bisa istilahnya sendiri pun bisa ngacak-ngacak pertahanan lawan lah gitu. Tapi harus kita lihat peran seperti apa yang diinginkan oleh pelatih gitu ya. Jadi
Ya mudah aja ya buat bobotoh ketika William Barros nggak mencetak gol. William Barros mah jelek, ganti aja sama Berginho. Tapi sepak bola tidak hanya selalu tentang gol, tentang peluang, tentang assist gitu ya. Tapi secara sistem, bagaimana menyeimbangkan antara penyerangan dan juga pertahanan gitu. Dalam hal ini, karena sisi kanannya Persibnya itu sering diserang oleh lawan gitu ya, dibutuhkan winger yang sisi defensifnya juga ada. Dan sejauh ini, William Barros lah yang masih menjadi pemain yang bisa menciptakan solusi tersebut, makanya masih sering dimainin sama Bojan Hodak. Nah, tapi yang menarik adalah seperti kita ketahui ya, William Barros itu di pekan 1-12 menjadi sumber utama peluang dari Persib Bandung. Kelihatan bahwa dalam rentang tersebut dia bisa menciptakan 6,97 XG, paling tinggi dibandingkan pemain-pemain Persib yang lainnya. Yang kedua itu ada Andrew Yung, cuman 2,96 gitu ya XG-nya gitu. Yang lainnya lebih bawah lagi. Nah, ketika peran William Barros ini berubah gitu ya, dari sisi yang kuat di attacking menjadi diminta untuk membantu pertahanan, menariknya adalah Persib secara tim tidak terganggu, karena kita tahu ya Persib itu bermain sangat kolektif. Jangankan ketika ada yang underperform, ketika ada yang nggak main pun pasti ada pemain lain yang menutupi. Dalam hal penciptaan peluang, dalam hal XG gitu, ini pun kelihatan secara tim Persib itu nggak berkurang nih. Ini ada diagram batang lagi kelihatan. Pada saat untuk goal conceded dan XGA-nya, kebobolannya Persib ini jauh menurun di range 13-25 itu jauh menurun ketimbang di pekan 1-12 gitu ya. Walaupun secara XGA-nya meningkat, artinya serangan lawan itu jadi lebih berbahaya nih. Ancaman yang didapatkan oleh Persib itu lebih tinggi di pekan ke-13-25 ketimbang pekan 1-12 gitu. Tapi jumlah kebobolannya bisa menurun. Bisa jadi itu peran dari semua pemain, bisa jadi juga ada peran dari William Barros yang membantu pertahanan, yang meredam serangan dari lawan dari sisi kanan gitu ya. Nah, yang menarik untuk sisi pencetak gol dan juga XG-nya gitu ya. Tidak ada penurunan yang cukup tajam gitu ya. Walaupun secara gol 1-12 itu Persib kalau nggak salah 22 gol dan 13-25 itu 21 gol. Jadi nggak banyak berubah gitu. Bahkan secara XG pun ya naik sedikit lah. Jadi tidak terganggu nih, walaupun di tadi seperti disebutkan di pekan-pekan awal William Barros itu nilai XG-nya paling tinggi dibandingkan pemain lain gitu ya. Nah, di pekan ke-13-25 karena William Barros diminta berubah peran nih, jadi peran dalam attacking-nya disebar merata ke pemain-pemain lain. Ya di sini yang paling kelihatan tidak ada yang menonjol. Kalau yang pertama tadi William Barros mencorong sendiri gitu ya dengan 6,97. Di tengah yang kedua ini berbagi peran nih. Yang paling tinggi Andrew Yung dengan 4,74. Yang kedua masih William Barros gitu ya. Jadi walaupun dia membantu pertahanan tetap dapat juga nih William Barros sih peluang-peluang mah gitu ya, walaupun finishingnya agak kurang sehingga dari 3,4 cuma satu nih yang tercipta. Lalu yang Ramon Tanki ada, lalu Berginho gitu ya yang di 1-12 itu cuman bahkan nggak dapat peluang gitu ya, ini mulai dapat peluang. Lalu Tom Haye juga meningkat, Sadil Ramdhani meningkat, Adam Alis meningkat. Jadi peran untuk menyerangnya yang dulu itu dibebankan ke William Barros gitu ya, sekarang dibagi merata ke pemain-pemain lain. Jadi secara attacking walaupun William Barrosnya menurun nih dari sisi attacking contributions-nya, tapi secara tim Persib sama sekali tidak terganggu. Itu menariknya, itu untungnya sebuah tim bermain secara kolektif gitu ya. Tidak mengandalkan satu atau dua pemain, sehingga ketika satu atau dua pemain itu underperform atau bahkan tidak bermain, permainan Persib sama sekali tidak terganggu. Jadi itu tadi isi video kali ini, mudah-mudahan nambah insight teman-teman terkait William Barros. Bukan mau ngebelain William Barros ya di video kali ini tuh, tapi memberikan data-data kepada teman-teman. Jadi ketika mengkritik William Barros juga bisa lebih proporsional, bisa lebih fair gitu. Kita kritik dari sisi finishingnya, oke, data menunjukkan seperti itu. Tapi kalau mengkritik jumlah golnya dia, wah di awal-awal bisa cetak 7 gol, kok sekarang cuma 1 gol. Tapi kita harus lihat juga apakah memang perannya berubah, apakah memang jumlah peluangnya untuk William Barros juga menurun gitu ya. Hal itu yang harus kita perhatikan juga. Jangan juga jatuhnya malah kita seperti membuli pemain gitu ya, karena mau bagaimanapun sampai akhir musim William Barros tetap akan ada di Persib Bandung. Jadi karena ya gampangnya sih selama masih dipakai sama Bojan Hodak, in Bojan we trust gitu ya, berarti memang William Barros itu masih mendeliver apa yang diminta oleh pelatih gitu ya. Tim pelatih lebih tahu siapa yang siap bermain, baik itu secara fisik, baik itu secara mental gitu ya. Apalagi nih ke depannya, kan kita tahu ya di Liga 1 ada kuota yang 9 pemain asing di DSP itu, 7 di lapangan, 2 di cadangan, dan 2 tidak masuk DSP. Kemarin yang 2 tidak masuk DSP itu banyak diisi oleh Julio Cesar dan bergantian antara Kurzawa dan juga Sergio Castel. Sekarang Julio Cesar ya udah fit, Sergio Castel dan Kurzawa juga semakin bagus match fitnessnya. Jadi
pasti Bojan akan bingung nih siapa yang nggak masuk DSP, dan mungkin sesekali Barros masuk situ, walaupun saya nggak yakin ya, karena di antara pemain lain yang punya atribut seperti William Barros juga memang tidak banyak gitu ya. Nah, tapi nanti kita lihat aja, kita percayakan aja kepada tim pelatih seperti apa. Lalu perkara ada pendapat yang bilang bahwa wah, William Barros buang aja. Ya, kalaupun mau dilepas kan tidak bisa sekarang. Sampai akhir musim harus kita dukung, harus kita support gitu ya. Ketika dia underperform justru harus kita semangatin gitu ya, biar mencapai lagi performa yang bagus gitu. Perkara nanti setelah musim selesai, tim pelatih akan melakukan evaluasi. Kita juga masih nggak tahu musim depan Persib akan main dengan gaya yang seperti apa, masih cocok nggak William Barros yang seperti ini di tim yang musim depan gitu ya. Bahkan kita juga nggak tahu apakah musim depan pelatihnya masih Bojan Hodak atau bukan gitu ya. Jadi itu aja. Mudah-mudahan video ini menambah insight teman-teman gitu ya, khususnya terkait William Barros. Jadi kalau ada apapun pendapat teman-teman tentang William Barros bisa drop di kolom komentar, kita diskusi. Terima kasih.